Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sudah salaman belum? Udah. Coba kalau misalnya udah, Ibu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, baru mantap. Oke, kalau misalnya Ibu bilang hai, kalian jawab halo. Tapi kalau misalnya Ibu bilang halo, kalian jawab hai ya. Maka dapat dipahami? Bisa. Oke, kita ya. Yuk kita cek soal dulu. Hai. Halo. Halo. Gak apa-apa, masih gua fokus, gak apa-apa. Yuk kita coba lagi. Hai. Halo. Halo. Hai. Nah, sudah sini masih lagi. Ayo fokus ya. Ayo Ibu ulang lagi sampai semuanya jawab serentak. Oke. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Hai. Iya betul, oke. Oke, di sini Ibu sangat terima kasih banyak teman-teman di sini karena udah sukarela mau datang di pertemuan hari ini. Nah, meskipun di luar cuacanya agak sedikit mendung, tapi Ibu lihat nih di sini teman-teman semua cerah-cerah, luar biasa, semangatnya membara. Harus kayak gitu dong ya. Ya. Siapa yang masih belum semangat nih? Ya, semangat malu ya, nggak apa-apa. Namanya juga kita baru pertama kali ketemu ya satu sama lain. It's okay. Iya, baik Ibu. Ucapkan terima kasih banyak teman-teman di sini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada kegiatan hari ini. Oke teman-teman, yuk ya kegiatannya semakin seru, semakin berjalan lancar. Alangkah baiknya kita berdoa bersama. Mohon izin untuk menuntut doa pada kesempatan kali ini. Yuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Udah selesai. Kalian teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak sih kita kumpul hari ini tuh mau ngapain? Belum ya. Oke, di sini Ibu ingin memberitahukan bahwasanya kita berkumpul pada kesempatan hari ini yaitu untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, kira-kira apa yang bimbingan kelompok itu? Kira-kira ada yang tahu atau nebak-nebak? Oke, masih bingung ya. Jadi, bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu yang mana nantinya kita duduk secara berkelompok seperti kita sekarang ini duduk secara berkelompok. Habis itu kita nantinya akan membahas hal-hal informasi yang lagi trending atau lagi viral. Nah, kenapa kita perlu membahas hal ini? Karena agar kita mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Hal ini guna memperoleh wawasan pengetahuan kita semua. Yang tentunya hal ini Ibu harap akan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Selanjutnya, yang akan dibahas pada topik kali ini yaitu kita akan membahas selain hal-hal yang viral, kita juga akan membahas hal-hal yang bukan permasalahan dari diri pribadi kita sendiri. Artinya, permasalahan yang akan kita bahas atau topik yang akan kita bahas ini adalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri kita sendiri. Apakah dapat dipahami? Oke. Nah, selanjutnya apa ya tujuan dari kita menjalankan bimbingan kelompok ini? Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, kira-kira ada yang bisa menangkap gak ya? Kira-kira apa sih tujuan dari bimbingan kelompok ini? Ada yang tahu? Tadi nih Mas ini sepertinya pengen jawab, tapi dia masih ragu-ragu. Gak apa-apa, boleh disampaikan? Kira-kira? Oke, diskusi. Tadi sepertinya Mas yang ini mau menambahkan nih. Ayo, gak apa-apa, sampaikan aja. Mencari hal baru. Oke, berdiskusi untuk mencari hal-hal yang baru. Kira-kira ada yang mau menambahkan?
Oke, betul sekali ya. Tadi seperti yang telah teman-teman kalian sampaikan, untuk berdiskusi mencari hal-hal yang baru. Itu betul banget teman-teman. Intinya pada kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh insight. Nah, teman-teman di sini pasti juga gak asing dengan kata insight, yaitu untuk menambah pengetahuan atau untuk menambah tambahan-tambahan yang akan nantinya menunjang atau membantu kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke, di sini juga kita akan bertujuan untuk mengasah keterampilan. Keterampilan apa yang kira-kira? Nah, di sini gue harap setelah berlangsungnya kegiatan ini teman-teman dapat berani menyampaikan pendapatnya, mampu mengungkapkan apa yang ingin kalian ungkapkan, mampu ingin bertanya apa yang kalian ingin tanyakan. Jadi kalian jangan ragu-ragu lagi ya. Yang intinya sih ibu harap menambah kepercayaan diri kalian. Oke, apakah dapat dipahami? Oke, luar biasa sekali teman-teman di sini. Untuk tentang pelaksanaan yang pasti kalian bingung juga nih, kenapa ya kita duduk melingkar? Nah, emang dalam bimbingan kelompok ini kita sengaja duduk melingkar seperti ini. Tujuannya yaitu agar teman-teman bisa lebih gampang untuk berkomunikasi, lebih enak menatap teman-temannya. Jadi kan enak nih kita duduknya bisa saling semuanya kelihatan kan. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya, itu nggak perlu jauh-jauh. Woi, aku mau tanya dong, nggak perlu kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa saling berkomunikasi dengan enak. Terus kita dapat berempati dengan cepat. Oke teman-teman, apakah dapat dipahami? Oke, selanjutnya agar kegiatan ini berjalan dengan baik, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Nih di sini yang pertama teman-teman di sini alhamdulillah datang ke sini tanpa paksaan dan sukarela datang ke sini apa betul? Betul. Berarti gak ada yang dipaksa ya untuk datang ke sini. Alhamdulillah. Nah selanjutnya karena kalian tidak terpaksa untuk datang mengikuti kegiatan kali ini, oleh karena itu ibu harap teman-teman ketika mengikuti kegiatan hari ini teman-teman dapat berbuka satu sama lain. Jadi ketika ada yang ingin disampaikan silahkan sampaikan. Ingin menambahkan pendapat temannya boleh banget ya. Maka dapat dipahami? Oke, alhamdulillah ya dapat dipahami. Oke, setelah itu setelah keterbukaan kira-kira kita harus ngapain lagi ya Bu? Nah, oke, saat dengan keterbukaan ibu harap teman-teman di sini dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Jadi apabila ada yang membawa handphone, silahkan handphone ini dinantikan dulu atau boleh di silent dulu ya, agar nantinya tidak mengganggu fokus teman-teman ketika mengikuti kegiatan ini. Apakah dapat dipahami? Nah, selanjutnya apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan angkat terlebih dahulu. Ketika ada teman yang sedang menyampaikan pendapat, silahkan didengarkan terlebih dahulu. Ketika temannya sudah selesai berbicara, boleh nih teman-teman misalnya ada yang mau nambahin atau beda pendapat, silahkan banget ya. Oke, oleh karena itu biar kegiatannya semakin oke dan semakin mantap, ibu harap teman-teman di sini dapat mengikuti norma-norma yang ada dalam kegiatan ini. Apakah dapat dipahami? Nih, selanjutnya ini kunci dari kegiatan ini. Teman-teman, ibu harap dapat menjaga kerahasiaan yang ada pada kegiatan ini. Misalnya di kegiatan ini tiba-tiba ada temannya
teman-temannya juga gitu. Nah, selanjutnya selain diperkenalkan nama panjang, nama panggilan, teman-teman ibu harap menyebutkan apa hobinya. Ya, boleh kenali? Oke, karena itu dimulai dari ibu. Oke teman-teman, halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila, atau teman-teman sini bisa panggil saya Salsa atau Caca. Ini bukan Caca Malaysia, hei. Nanti kalau misalnya kalian tiba-tiba ketemu saya di luar, bingung manggilnya kebanyakan Ibu Caca Malaysia, hei gitu. Nanti saya bingung banget, hei masa gitu lagi sih. Nah oke, nah hobi saya di sini adalah saya hobi banget bikin konten di Instagram. Tapi selain itu saya juga hobinya suka banget ngomong. Jadi kalau misalnya saya terlihat bawel, mohon maaf ya, karena ini kayaknya sudah mendalam daging gitu. Oke teman-teman, sekian perkenalan dari ibu. Silakan bagi teman-teman yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, dipersilakan untuk diri. Terima kasih. Ya, siapa yang memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, boleh. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Reza. Biasa dipanggil sama si Reza. Saya tinggal di Jakarta Timur, Kalisari. Oke, dengan ibu lagi. Hobi saya dagang. Dagang. Dagang apa tuh? Kalau boleh tahu? Banyak dagangnya. Dan kayak misalkan saya tuh paling sering tuh dagangnya itu di spare part motor. Oke, tetap motor. Paling itu aja sih Bu. Oke, halo Reza, salam kenal. Siapa lagi? Oke, silakan. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila, biasa dipanggil Kami. Saya tinggal di daerah Pondok Perapatan. Kalau teman-teman nggak tahu, dekat Kemang. Hobi saya bikin kerajinan tangan. Oke, kalau boleh tahu kerajinan tangan apa nih? Apa aja sih? Sudah seperti jadi biasa dari saya. Oke, halo Sani, salam kenal. Oke, selanjutnya. Silakan. Halo teman-teman. Hai. Ini nama saya Devi. Teman-teman bisa panggil saya juga. Saya tinggal di Halim, kawasan TNI, tapi nggak terlalu suka yang halo deh. Hobi saya buat cerita fiksi. Wah, cerita fiksi terkait apapun itu berarti ya? Ya, tapi lebih suka bikin set ending karena sesuai dengan kehidupannya. Pinjilannya. Oh iya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya? Iya belum? Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Ivana Dewi Gunawan. Kalian bisa panggil saya Vena. Saya tinggal di Jogol, Kabupaten Bogor. Terus hobi saya itu jalan-jalan naik motor kemanapun. Cuma karena sekarang banyak lagi tadi, jadi di rumah aja di luar sambil ya baca cerita fiksi mungkin ya. Ya menaikkan mood. Ya, kali saya terima kasih. Halo Vena, terima kasih. Selanjutnya, Halo semua. hai. Nama saya Novita Serena Bayani. Biasa dipanggil Vina. Saya tinggal di Depok dan hobi saya berenang. Makasih. Hai, terima kasih Vina. Selanjutnya, Halo semuanya. hai. Nama saya juga Yasin Muhammad. Biasa dipanggil Al atau Free. Rumah saya di Bogor, Jakarta Timur. Hobi saya futsal. Oke, futsal. Halo, salam kenal. Ya, tadi teman-teman di sini Ibu ucapkan terima kasih sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Tadi kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya Ibu tinggal di mana? Belum tahu ya. Iya, jadi harus kayak Ibu memperkenalkan Ibu tinggal di mana. Oke teman-teman, Ibu tinggal di Sukabumi. Nah, buat saya nanti kalau misalnya mau main ke Sukabumi boleh banget ya hubungi Ibu. Ibu saya lagi di sini dong. Kalau misalnya mau ke sini nanti harus naik apa ya? Boleh banget tuh kalau misalnya mau nanya gitu. Oke teman-teman, agar kita lebih mengenal satu sama lain, ini punya agensi. Agensinya yaitu rangkaian nama. Dan cara bermainnya yaitu misalnya Ibu menyebutkan
Ibu Salsa. Terus dilanjutkan oleh bisa dari sudut sebelah kanan atau sebelah kiri. Misalnya Ibu Salsa, Ibu Salsa, Ibu Salsa Sani, misalnya kayak gitu. Terus dilanjutkan lagi oleh teman di pinggirnya Ibu Salsa Sani Vina, misalnya seperti itu. Apakah dapat dipahami? Paham. Oke, yuk kita coba trial dulu. Siap? Siap. Sebentar siap. Tidak. Oke, kalau saya bilang siap, ayo siap. Oke? Siap. 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 Siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Wede, gitu dong, biar kelihatan semangatnya. Oke, langsung aja kita mulai. Ibu Salsa. Ibu Salsa, Sani. Ibu Salsa, Sani, Vina. Ibu Salsa, Sani, Vina, Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Ivena, Ibu Salsa. Yuk kita coba yang lebih cepat. Siap? Yuk, lagi Ibu Salsa. Ibu Salsa, Sani. Ibu Salsa, Sani, Vina. Ibu Salsa, Sani, Vina, Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Ivena. Ibu Salsa. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian. Ayo coba. Tadi kita udah dapat satu putaran, coba disebutin temennya dari satu putaran ini lalu dilanjutkan nama-nama lagi. Oke, yuk siap. Tapi lebih cepat ya ini ya, boleh? Oke, yuk lagi. Ibu Salsa, Sani, Elvina, Alreza Dian, Ivena. Ibu Salsa, Sani. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Ivena. Ibu Salsa, Sani, Vina. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza, Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Ya. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza, Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Ivena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Ivena. Ibu Salsa. Ibu Salsa, Lebih cepat ya, lebih cepat, lebih cepat ya. Alreza Dian, Ivena. Ibu Salsa, Sani, Elvina, Alreza Dian, Ivena. Ibu Salsa, Sani. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Ivena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Ivena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Ayo, tadi ada temennya langsung berbisnis nih. Ayo, siapa lagi selanjutnya? Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza, Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vena. Siapa? Ayo coba siapa ini ya? Ayo jawab sih satunya. Ayo. Vina, Alreza, Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza, Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza, Dian, Vena. Nampaknya kenal banget ya, nampaknya banget ya. Asik nyebutin nama-namanya. Oke, selanjutnya. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza, Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza, Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza. Apa tuh? Gitu. Udah, oke. Kita boleh lanjutkan. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian. Oke. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani, Vina, Alreza Dian, Vena. Ibu Salsa, Sani,
Vina, Reza, Dian, Oke, mantap teman-teman. Nih dari salah satu teman kalian ada yang namanya hampir mirip-mirip, Ivena dan Alvina. Coba, yang mana yang Alvina? Tunjuk. Bentar. Yang mana yang Alvina? Yang mana yang Vina? Yang mana yang Ivena? Yang mana Vina? Yang mana Vina? Yang mana yang Alvina? Kalau dia Alvina, kalau yang ini Vina. Kalau misalnya ibu sebut Vina, kalian sebutnya Ivena. Kalau ibu bilang yang Pina, kalian sebutnya Alvina. Setuju? Yang mana Vina? Ayo, jadi Vina yang mana ya? Yang mana Vina? Yang mana Pina? Yang mana Vena? Oke, nampaknya udah kenal satu sama lain ya. Oke teman-teman, karena tadi satu sama lain udah saya mengenal, dia lebih makin kenal, semakin mengenal. Ibu punya game lagi nih. Gamenya adalah eja nama. Kalian pernah dengar gak sih game ini? Madu and Amadu. Ya kayak gitu lah. Pernah dengar kan? Ya nyambung. Di Instagram banyak banget game kayak gitu. Nah kita main game itu ya. Cuman nama permainannya misalnya salsa dilanjutkan oleh teman selanjutnya misalnya salsa, S-A-S-A, L-A-S-A misalnya kayak gitu. Terus disebutin lagi Ivena, saya kayak gitu. Aduh gimana ya? Bingung nih. Ya apa dapat kami? Oke, ya langsung aja kita mulai dari sudut sebelah sini, dari ibu lalu sudut sebelah sini. Oke? Salsa, S-A-S-A, Elsa. Lanjut. Di Enak. anak dia Selanjutnya Reza nama kamu? Oke. Jiru juga tadi FTP Enana Sahim S-A-S-A-M-I Reza R-E-Z Ya kamu boleh sebutin nama temennya siapapun itu lalu diajak oleh teman selanjutnya Al-Jufri Al-Jufri Vina Vina Oke aja siapa? Ivena Lanjut Dian Oke, sekarang kita sambil tepuk tangan ya biar suasananya makin ya. Ya, dilanjut lagi. Tadi semua sebut Ibu. Selanjutnya namanya bersebut siapa? Reza. Oke, Reza. R-E-Z-A. Salsa. Ini mau lagi. Salsa. Selanjutnya, ya sambil tepuk. Maju itu samanya dari tadi yang maju sendiri aja ya ternyata. Oke, biasa ya tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, gimana capek? Lumayan bikin berkeringat ya ternyata.
teman-teman udah siap belum melangkah untuk kegiatan selanjutnya? Siap. Siap. Betul, siap. Siap. Tadi kalau misalnya ibu dan siap jawabnya apa? Siap. Diulang lagi ya. Siap. 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 Siap, siap, siap. Siap. Mantap kayak komandan semua ya. Oke, lagi ya teman-teman. Nah, kalau udah siap, kira-kira kita akan bahas apa ya pada pertemuan kali ini? Oke teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang perselingkuhan. Wih, langsung Bu, apa tuh selingkuh? Gitu. Oke teman-teman, jadi perselingkuhan ini, kenapa ibu bahas topik perselingkuhan? Mungkin kita sering buka Instagram, TikTok, Twitter, mungkin lagi sering banget melihat kasus-kasus perselingkuhan. Misalnya dari inisial R, semuanya dari inisial R. Karena yang tahu dari depannya ya, Reza. Sering dikaitkan dengan perselingkuhan. Nah, sebetulnya apa itu perselingkuhan? Nah, perselingkuhan itu adalah adanya jalinan hubungan dengan tiga orang. Sepasang kekasih kalau salah satunya menjalin hubungan lagi dengan orang lain. Namun, apakah kita harus seperti itu? Ayo, siapa yang langsung termotivasi pengen selingkuh di sini? Tidak ya, mudah-mudahan tidak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini tidak ada menjadi atau perselingkuh ya. Mungkin kalau diselingkuhin sih pernah kali ya, tapi mudah-mudahan kita tidak pernah melakukan perselingkuhan itu. Nah, kenapa ibu mengambil topik ini? Sebetulnya tujuannya adalah agar kalian mengerti apa itu perselingkuhan dan seperti apa dampak dari perselingkuhan itu, baik dari sisi pelaku atau yang menjadi korban. Kenapa seperti itu? Agar kita tidak terjerumus dan tidak masuk ke lingkaran tersebut atau circle tersebut. Jadi ketika kita misalnya tiba-tiba punya perasaan kedua orang, misalnya aku sukanya sama Ikena, terus aku juga suka sama Sani. Nah, gimana caranya dia kan udah bakal perselingkuhan? Nah, kita bahas aja di pertemuan kali ini. Oke, siap? Nah, sebelumnya ibu pengen nanya nih, kalian pasti sering dengar perselingkuhan. Sebetulnya apa itu perselingkuhan? Ada yang tahu? Coba yuk dipikir-pikir lagi, apa ya selingkuh itu dan apa itu perselingkuhan? Ya, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan. Menjalin tiga hubungan. Menjalin tiga hubungan berarti menjadi hubungannya ini siapa yang ada dua? Berarti kan kalau misalnya cowok yang selingkuh berarti ceweknya ada dua. Kalau misalnya cewek yang selingkuh cowoknya ada dua. Nah, kurang lebih seperti itu ya maksudnya. Oke, ada lagi yang menambahkan? Wah, Nadia sepertinya Mbak Dia nih pengen jawab teman-teman, tapi dia masih merasa malu nih. Coba Mbak Dia, apa ya itu perselingkuhan? Hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan kita. Oke, jadi berhubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan kita. Oke, luar biasa sekali jawabannya tadi. Oke, selanjutnya ada lagi yang menambahkan? Silakan saya. Jadi kalau misalkan dia menjalannya perselingkuhan itu harus melakukan hubungan badan, kalau menurut saya perselingkuhan itu perbuatan yang misalkan kita interaksi sama lawan jenis tapi nggak boleh ketemu sama pasangan itu, tidak masuk perselingkuhan. Oke, jadi membohongi pasangannya ya. Oke, luar biasa sekali Mas Ari, terima kasih. Kira-kira ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, Putri, gimana? Perhatian ke lawan jenis itu masuk itu. Memberikan perhatian ke lawan jenis. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang menambahkan? Oke, kenapa kita sama dari pasangan ini? Oke, aku bisa mulai dari pasangan. Wah, dari tadi teman-teman jawabannya luar biasa sekali. Benar semua. Nah, ada lagi yang menambahkan? Oke. Punya tapi kayaknya mesra dengan pasangan lain gitu, karena dia udah pasangan. Iya, betul sekali.
salah ya teman-teman. Jadi tadi kata Reza, sikon itu adalah adanya perjalanan tiga hubungan, yang mana itu bisa bersifat cowok yang mempunyai dua wanita atau wanita yang mempunyai dua cowok. Yang mana hubungannya tadi seperti yang bagian kamu katakan, ada hubungan seksual. Itu sangat memungkinkan hal seperti itu. Saling tersadar hubungan seksual, bentuk dari perselingkuhan itu seperti yang tadi katakan, yaitu dia ngebohongin pasangannya teman-teman. Ngebohongin dengan cara apa? Nah, seperti yang tadi Mbak Ivana katakan, jadi ngebohongin padahal dia udah punya pacar, tapi kok dia masih komunikasi sama cewek lain. Kayak gitu teman-teman. Nah tadi seperti yang sudah dilengkapi sama Mas Yufri sama Mbak Alvina, itu jawaban kalian itu betul-betul satu saling melengkapi, satu sama lain saling melengkapi. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Bisa. Nah kira-kira ada lagi nggak yang menambahkan kira-kira apa sih perselingkuhan? Oke, nggak ada ya. Oke teman-teman, ibu mau tanya, kira-kira apa sih yang akan kalian rasakan jika kalian menjadi si peselingkuh dan menjadi korban dari selingkuhan tersebut? Ini menambahkan? Oke, ini mulai discourse atau coba ini sepertinya udah semangat nih. Oke, gimana? Ayo coba dulu, coba sulit dulu kasih timba tuh. Oke, silakan. Kalau saya pernah keselingkuh Bu. Oke. Rasanya tuh gimana ya? Kayak mental sama fisik itu kena Bu. Oh, dikenal Jadi kayak iya, jadi kayak badan tuh kayak kerasa tuh lemes. Kayak lemes terus pikiran tuh kemana-mana Bu. Itu yang saya rasain. Oke, coba Ibu tanyain lagi, kira-kira kalau kamu yang menjadi yang ngelakuin selingkuh itu apa yang kamu rasain? Kalau misalnya kamu menjadi yang ngelakuin selingkuhnya itu, jadi pelaku lah. Kalau itu sih saya kurang tahu karena itu belum berhasil. Oke. Jadi nggak tahu ya rasanya seperti apa. Oke, good job. Nah, kira-kira siapa lagi nih? Oh tadi ya, Maria. Oke. Kalau jadi apa? Udah kita sakit buke yang melonjak sih sebenarnya. Iya, betul. Kalau yang dilihat doang ya kan, alhamdulillah nggak pernah nyelingkuhin orang. Enggak, senang banget masih Bu kalau udah dilihat dari pelakunya. Iya, dapat dari sini ya. Jadi dikenal banyak ya. Aduh. Nah, siapa yang menang ini namanya? Mudah-mudahan jaya. Oke, selanjutnya siapa tadi yang mau nyampaikan lagi? Wah, ini tadi wah seru banget nih. Ini suka banget nih kalau misalnya gini aktif. Jadi yang ini pengen jawab, yang itu pengen jawab. Jadinya senang nih kalau misalnya kayak gini. Oke, mau siapa dulu? Oke. Oke, silakan. Kalau misalnya ya alhamdulillah gue pernah dua-duanya. Tapi mungkin kalau misalnya yang rasanya diselingkuhin mungkin ya kayak sakit, kesel, pengen marah gitu ya. Cuman dia nggak bisa apa-apa karena udah terjadi. Mungkin kalau misalkan rasanya pelaku, ya dia mungkin awalnya berpikir kalau orang ketahuan gitu ya, ini ada dapat dua cewek dan saling gitu. Tapi mungkin kalau misalkan udah tahu si pasangannya sebenarnya udah tahu, mungkin dia juga merasa bersalah. Mungkin kali ya, mungkin dia ada rasa bersalah walaupun dia udah terlanjur juga. Ya sebenarnya dia menikmati juga mungkin. Oke, baik. Jadi yang seperti yang tadi Mbak Alvina, maaf tadi itu suka kembali Alvina sama Ivana, mohon maaf ya. Dan tadi seperti yang Ibu yang Mbak Ivana katakan, Insya Allah Ibu Mbak Ivana katakan, jadi yang awalnya selingkuh itu mungkin pelakunya dia merasa enjoy aja, karena kan yang disuruh dirinya nggak tahu. Jadi dia main-main aja, si ini berjalannya langsung ya setan ya ternyata, dan merasa bersalah juga. Dan seperti yang tadi Mas Reza katakan, bagian Mbak Alvina, bukan Masya Allah gitu, kenapa sekali ya? Maaf.
tadi yang itu pernah menjadi korban dan rasanya itu hampir semua yang merasakan hati sakit gue rasanya kalau misalnya kita jadi korban. Tapi kalau misalnya kita jadi pelaku ya mungkin awalnya kita senang-senang aja, tapi endingnya ya pasti namanya perasaan manusia, kita nggak ada yang tahu ya, ada pasti akan muncul rasa menyesal. Oke, selanjutnya ada lagi. Misalkan dari sisi korban, mungkin kalau pas udah tahu diselingkuhin sama pasangannya, pasti sakit sih. Tapi kalau misalkan udah kayak gitu, mendingan langsung udah putus hubungan dan jangan pernah terima lagi. Kalau enggak pasti, karena kalau orang yang selingkuh tuh nggak mungkin cuma sekali doang kalau udah ngelakuin, dan itu mungkin dia keadaannya susah kalau belum ketampar banget, jadi mendingan jauhin dulu. Terus kalau dari sisi pelaku, mungkin dia nggak puas, belum merasa cukup sama pasangannya, jadi dia mencari yang lain dan ya udah dia mikirin diri sendiri aja, jadinya ya udah gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau dari Sandi, kalau misalnya rasa sakit itu pasti ada, tapi lebih baik akhiri hubungan itu, karena kalau yang selingkuh itu katanya nanti ketagihan. Iya, aku setuju banget, karena ada penelitian di artikel sering banyak yang menyatakan bahwasannya kalau misalnya seorang sudah melakukan perselingkuhan, ada kemungkinan lagi dia melakukan perselingkuhan lagi. Dan perselingkuhan itu bisa bersifat genetik, teman-teman. Jadi nih kalau misalnya ada di buyutnya atau kakek moyangnya ada misalnya sudah pernah melakukan perselingkuhan, nah kemungkinan cicit cucunya kemungkinan keturunannya itu ada kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya dari silakan, Kina. Saya kebetulan pernah jadi korban ya. Jadi saya waktu itu kan pacaran sehabis selingkuh itu, jadi kayak malas sama aku sakit juga sebenarnya. Tugas kuliah saya itu sekolah keteter gitu, jadi mau ngapain itu selalu kepikiran, bahkan makan aja karena cuma sekali doang sehari. Terus dari sisi mungkin dari sisi pelaku dia enjoy aja dulu, cuma kalau udah ketahuan nantinya. Selanjutnya apakah ada lagi yang menyampaikan? Ya Bu, saya. Iya, boleh banget. Tadi yang dari Sandi bilang kan kalau misalnya dari sisi pelaku mungkin ngerasa kurang puas ya. Tapi menurut saya sih, dari kasus yang viral kayak si R sama si W itu, dia tuh si W-nya ini ditanya, pernah nggak tanya ke si R ini kenapa melakukan itu? Nah jawaban si R ini kata si W katanya apa-apa, pengen nyumbang ke jalan aja. Kayak saya bisa-bisa aja ya begitu, sakit hati gara-gara bisa aja sebagai orang yang lihat kayak sakit hati kayak dari bisa-bisanya dia ngelakuin itu pas udah nikah dengan alasan dan aja kecewa. Oke, gimana nih teman-teman kalau kasusnya seperti itu? Tapi emang laki-laki kayak gitu nggak sih? Iya, memang aja kalau nyoba iya. Dan masalahnya juga kan si R ini kan emang udah dari pas masa pacaran sebelum sama istrinya ini, dia tuh emang udah selingkuh gitu loh, udah ngelakuin selingkuh dari pasangan. Jadi ya tadi kayak orang kalau udah selingkuh nggak bakal cuma sekali doang, even dia udah terikat janji gitu kan. Tapi biasanya cewek itu suka dimaafin gitu loh, walaupun dia udah selingkuh berkali-kali. Kita sebagai cewek itu kadang suka gak sadar gitu, tiba-tiba maafin aja gitu. Ya makanya kita mau cowok mau cewek kalau emang udah cinta gitu, kalau udah jangan 100% naruh perasaan gitu, kayak logikanya dipakai lah kayak gitu. Dan kasusnya si R sama W ini kan juga si W nya ini, si perempuan ini juga saya tegas untuk udah berpisah gitu, karena juga ngelihat kelakuannya yang emang dari dulu udah kayak gitu, dan juga nggak cuma sekali dua kali tapi sering banget kalau menurut pernyataannya si perempuan. Jadi ya udah ambil darah. Apalagi misalnya itu juga didukung kan sama temannya yang si kayak ditutup-tutupi gitu kan. Nah terus juga sebenarnya sih keputusan si W untuk menikah menurut aku ya kayak dia lebih nggak mikir matang lagi, karena katanya ada keluarga pernikahannya tuh kalau misalnya si W itu dulunya juga
selingannya itu loh di sikat itu di siren sebutan jadi sebutnya namanya bisa ingat betul namanya ini dia tahu gue itu. Nah dulu kan si pas masih belajar tuh kan si R sama si K ya. Nah katanya sih ada kabar dulu kalau misalkan si W itu sempet memang jadi salah satunya yang kalau misalnya si W udah tahu kayak gitu harusnya kan dia nggak lanjut ke jenjang selanjutnya kayak nikah gitu kan. Nah ini juga nih perempuan kadang-kadang mikirnya kayak oh enggak kok ini nanti juga dia sama gue bakalan berubah, udah nggak usah ada orang-orang kayak kita aja nggak tahu kan kita bisa berubah sama dia gitu loh. Sebelum kalau dia berubah kalau enggak gimana? Itu manusia kan nggak mau berubah. Kalau berubah yang lebih baik kan dulu. Iya sih. Tapi kalau orang itu nggak mau ada yang berubah gitu. Sama itu. Insya Allah dari tadi kayak antara Reza dan Al seperti tidak terima nih sepertinya. Gimana coba menurut pendapat kalian gimana nih? Apa ya? Aslinya nggak tahu, saya nggak pasti itu sih. Ini bingung ya ini. Mau bilang apa sih? Atau mungkin mau nyoba selingkuh gitu kan? Enggak, gue bertanya deh, lu kan mungkin pernah ya di sebelumnya. Lu pernah nggak nanya kenapa lu ngelakuin itu? Kenapa lu bisa gitu? Pernah sih. Waktu itu tuh saya nanya kayak gitu, saya nanya ke kakak saya tuh ya, saya tuh tanya suka tanya gitu. Kamu kenapa jalan sama cowok lain gitu ya, atau selingkuh? Jawaban dia itu karena kita tuh bukan lagi marah juga kan, jadi kayak buat bahasa apa ya? Menangin pikiran lah, karena kita kan semuanya lagi ada problem gitu ya, marahan. Jadi dia tuh kayak jalan sama cowok lain gitu. Pelarian, jadi pelarian itu kan cowok lain. Pada ya itu kemarin musik. Oke, selanjutnya ada lagi. Saya mau nanya nih sama yang laki-laki ini. Kira-kira mungkin belum ada pikiran ya buat selingkuh, tapi kayak faktor apa sih yang bisa bikin laki-laki berpaling dari pasangannya? Maksudnya kayak nyari yang lain gitu padahal belum putus sebenarnya. Kira-kira aja. Nyari yang lebih. Dia kan bisa maksudnya. Misalnya yang ada di pasangannya itu apa? Oke. Kenapa nggak mencoba menggali lebih dalam lagi kalau pasangan kayak kamu bisa nggak kayak gini? Soalnya aku kayak gini, sebenarnya kayak gini, kenapa kayak gini? Kenapa malah pengen punya? Ya memang. Oke, biasa sekali ya teman-teman. Jadi gimana tadi ada lagi sepertinya dia masih gemes nih ya. Jadi menyampaikan pendapatnya tapi masih gemes nih. Gimana dia teman? Tapi emang sih kayak yang selingkuh itu laki-laki gitu. Banyak yang mikir jadi ya udah jadi nggak makin percaya aja sama cowok. Ya mungkin perempuan juga selingkuh kan suka diem ya, karena perempuan kan emang kayak dia tuh berispai lah. Oke. Kayak Kalau kalau misalnya selingkuh dia pasti main hati. iya. Hatinya malah Itu perempuan tuh susah banget itu, tau nggak sih, kayak misalnya kayak merasa kekurangan saya lah gitu ya, selingkuh gitu ya. Kayak gitu. Padahal dia selingkuh kayak gitu nggak tahu gitu, kayak itu gampang banget buat nyembunyiin sesuatu. Untuk pindah rapi gitu ya. Untuk kita rapi lagi. Ditutupin sesuatu hal itu dia rapi, jadi bohongnya itu pintar. Oke. Cerdik ya. Kalau laki kan ya, kalau laki kan gimana ya, kalau laki kita juga mau bohong ya. Kayak perempuan kan orang banyak bilang perempuan kan jago selak ya, jago selak gitu kan. Kayak misalnya nih, kita laki-laki nih, kayak kita main di mana aja gitu. Jadi si perempuan itu tahu gitu, kita main sama siapa aja, kita nge-follow siapa aja gitu. Pasti itu kalau perempuan tuh licik banget.
Mungkin gak sedikit juga cewek yang selingkuh, cuma karena memang kitanya kalian sebagai perempuan tuh bisa membagi hati gitu loh, maksudnya kayak ini bisa, kayak ini bisa, maksudnya dibagi perasaannya itu sama, jadi ya udah tetapnya rapi. Terus yang dibilang Reza itu, kenapa laki-laki ketahuan, karena menurut saya itu feeling kita sebagai orang itu kuat gitu, apalagi udah misalkan statusnya udah jadi istri gitu, pasti ada aja jangan lagi bilang apa dikasih sama yang di atas buat ya udah ketahuan gitu. Tapi jangan salah loh, laki-laki itu justru feelingnya lebih kuat. Gimana? Makanya laki-laki itu sensitif kalau ke perempuan. Karena kayak pengalaman saya, kayak saya punya perempuan. Ketika dia main sama siapa aja, dia tuh kayak punya perasaan takut. Karena dengan kasus-kasus yang banyak beredar kan kayak pemerkosaan lah segala macam gitu kan, kayak pasti ada yang buat panik gitu. Jadi kita juga nggak bakal kayak perempuan itu jangan sama temennya, seperti kita harus tahu. Makanya yang saya bilang tadi, laki-laki juga sebenarnya sensitif. Oke. Ya. Gimana nih teman-teman? Nih sobatnya tadi udah gemes pengen ngomong, tapi kan masih bingung lagi. Coba gimana? Mau nanya ke yang perempuan. Oke, di perempuan galak ya. Disimak pertanyaan dari Al. Oke. Perempuan kalau selingkuh nyari apa? Nah tadi kaum perempuan nih dapat pertanyaan dari teman kalian itu Al Jufri. Coba gimana menurut kalian tanggapannya? Siapa yang ingin berpendapat? Saya mau coba. Oke boleh. Jadi kan sekarang banyak kenapa perempuan itu selingkuh kayak gitu katanya. Mungkin ya, yang kayak tadi saya bilang bahwa kita itu selingkuh karena nyari yang nggak ada di pasangan kita, misalkan karena memang dia bersih, jadi pacarnya dia bersih ini nggak punya waktu buat pasangannya, jadi ya udah kita nyari orang yang bisa memenuhi betul sih menurut saya. Oke, jadi teman-teman berarti waktu ya, maksudnya kayak quality time sama pasangan itu juga butuh gitu loh, maksudnya yang benar-benar dibutuhin buat kita ngelakuin sesuatu gitu. Ya, menurut gue juga emang kayak gitu sih. Maksudnya kalau dari sisi cewek, ya mungkin gue dari sisi yang udah punya hubungan yang lama ya, kita tuh saling melengkapi. Misalnya kalau misalkan gue ngerasa lu nih waktunya kurang sama gue, lebih baik itu dikomunikasiin daripada nantinya jatuhnya malah gue nyari itu orang lain. Karena mungkin ya namanya kita ngelirik gak mungkin gak pernah, ya kan? Kalau perempuan juga, laki-laki juga ngelirik gak mungkin gak pernah. Gue juga punya hubungan mungkin ngelirik ya pernah sekali gitu, ngelirik kayak ada dia temen gue yang juga nanya perhatian apa segala macam. Tapi kan kalau misalnya kita balik lagi ke kitanya tuh mau atau enggak, kitanya ini mau mencari di luar atau memperbaiki yang ada. Daripada kitanya mencari di luar, makanya kita memperbaiki yang ada. Mungkin alasan perempuan yang selingkuh itu mereka gak mau memperbaiki yang ada dan lebih baik mencari di luar, karena menurut dia ngapain dia juga udah overthinking duluan gitu, kayak dia juga gak bakalan peduli, dia juga gak bakalan mau kalau belajar kesini padahal kalau dia mau memperbaiki, sisi cowok juga pasti memaklumi kan. Nah mungkin pertama sih waktu itu komunikasinya kurang juga, terus waktu sama mungkin ada beberapa perempuan yang bosen dan dia mungkin malah langsung mencari kesenangan di luar tanpa berbicara dulu sama pasangannya. Itu sih yang utama, komunikasi sama pasangannya. Atau mungkin dia juga berselingkuh karena ada paksaan dari orang lain mencari yang harus ke jenjang selanjutnya, misalkan ke jenjang pernikahan atau ke jenjang yang lebih serius, mungkin ada
Oke, baik. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Iya, boleh. Mau nanya buat yang cowok-cowok nih. Misalkan kalian pernah selingkuh, kalian nikah, kalian punya anak, otomatis anak kalian bakal tertampaknya dong. Itu tanggung jawab dari perbuatan kalian sendiri gimana? Kalau anak kalian nanti suka kalah sama kalian, Selingkuh juga. ya tapi itu selingkuh, nggak mimpi, nggak kan awalnya. Kalau pas selingkuh sebelumnya, kamu punya anak nih, pasti ada kamu dong. Hukum alam pasti ada dari kakak. Terus tanggung jawab awal jadi bapak gimana? Ketika maluin atau selingkuh? Anak-anak apa? Atas perbuatan kalian memang selingkuh. Diselingkuhin. Ya. Diapain? Paling menangin doang anaknya. Oke. Mungkin boleh ada bisa diperjelas lagi tenangnya itu tenangnya seperti apa maksudnya? Iya sih. Nanya dengan ngobrol. Oke, jadi lebih ngajak ngobrol ya. Itu gimana Isya? Kalau saya sih tenanginnya saya itu bisa dibilang jadi udah terus senang biar nggak ada pikiran. Oke, baik. Gimana teman-teman? Ada yang ingin menambahkan? Oke teman-teman, tadi semua lebih ke sekalian diskusinya. Nah selanjutnya, bagaimana sikap kalian jika kalian ada di posisi korban maupun pelaku? Boleh siapa yang terlebih dahulu ingin menyampaikan pendapatnya? Ayo jangan ragu-ragu, bebas aja. Siapa yang mau berpendapat silahkan. Oke, selamat Ivana. Sikapnya kalau yang di posisi korban ya langsung bersikap seperti kayak kenapa nih, ada apa nih, kok dia bisa ya, langsung refleksi diri dulu sikap saya. Tapi saya merefleksi diri saya dulu, apakah saya ada yang salah, apakah saya ada yang kurang. Kalau misalnya sekiranya di posisi korban itu saya merasa ada yang salah, nggak ada yang kurang. Tapi kan namanya kita manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi siapa tahu mungkin ada kesalahan yang mungkin saya nggak ngerti, tapi pasangan saya kenal. Jadi refleksi diri. Tapi kalau misalkan sebagai pelaku mungkin sikap awalnya mungkin bakalan menjelaskan mungkin ya kayak dia memberitahu kalau dia seperti itu tuh karena apa, dia tuh merasa bagaimana mengkomunikasikannya dengan pasangannya. Oke, terima kasih Ivana. Selanjutnya ada lagi. Kira-kira harus bersikap seperti apa ya kalau misalnya aku ada di posisi korban atau pelaku? Nah, ayo, nih sepertinya Sani sudah mulai ingin menyampaikan nih pendapatnya. Kalau saya kalau sama kayak kayak sibuk kayak cerita dulu apa masalahnya di saya atau gimana. Oke, baik kalau Sani tadi sama seperti yang Ivana bicarakan. Nah, selanjutnya ada lagi. Oke, nah di posisi korban kayaknya lebih ke informasi diri sih yang kenapa ya kita tuh selingkuh gitu, itu kurang apa gitu. Terus kita terus menanyakan juga sih bu pacar kita ya kenapa harus udah selingkuh itu emang saya kenapa gitu. Oke, baik, makasih Nah. Selanjutnya ya, ini sepertinya tadi Mas Reza ingin coba-coba menjawab nih. Saya kurang lebih sama kayak Vina sih. Oke, iya coba kurang lebihnya dalam hal yang mananya nih. Kayak introspeksi diri gitu. Oke. Gimana? Oke, jadi lebih ke introspeksi. Oke, terima kasih Mas Reza. Selanjutnya ada lagi. Oke, ini sepertinya suasananya menegak kembali ya teman-teman. Nah, biar kita hidup kembali, biar kembali semangatnya, kita main game dulu ya. Iya, benar. Oke.
Siap. Nah, siap? Siap. Siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Oke, mantap. Oke, gamenya adalah tepuk pagi, siang, malam. Kalau misalnya ibu bilang pagi, kalian tepuk tangannya satu kali aja. Kalau misalnya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau misalnya malam, tahan ya tepuk tangannya. Karena kalau malam kan gak boleh berisik. Nanti diomelin tetangga yang berisik. Oke, kita testimoni dulu ya. Oh iya, ibu lupa. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang gagal fokus, nanti akan dipersilahkan untuk unjuk kebolehan diri. Nah, misalnya nih, Eja bilang fokus tiba-tiba. Nah, Eja tuh boleh sih nanti kita persilahkan untuk menunjuk diri. Unjuk dirinya berupa apa? Misalnya Eja jago kasih tebak-tebakan. Boleh Eja bikin tebak-tebakan dan kita di sini atau teman-teman di sini menjawab tebak-tebakan yang diberikan oleh Eja. Apakah dapat dipahami? Oke, langsung aja kita mulai percobaan dulu ya. Pagi, 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 malam, siang, pagi. Oke, yuk langsung kita mulai. Fokus, fokus, fokus. Siang, pagi, siang, pagi, pagi, siang, pagi, 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 siang, siang, malam. Kelihatannya udah mulai ini. Yuk kita mulai lagi, fokus ya. Siap-siap ya. Oke, yuk kita mulai. Pagi, pagi, malam. Oke, malam siang. Pagi, siang, siang. Oh, tadi siang ada yang satu kali tepuk tangannya. Siapa yang harus unjuk diri? Reza. Oke Reza, itu silakan. Apa tuh? Kecil putih kecil putih cepat. Oke, ada yang tahu? Kecil, putih, cepat. Nah, ada yang tahu? Kecil, putih, cepat. Apa tuh? Ayo, ada yang tahu? Malu. Debu. Pasir. Ayo. Gerak. Masih nempel di kereta. Masih nempel di kereta. Iya bener ya, cepet ya dia. Oke. Mau lagi? Oke, yuk kita share lagi ya. Oke. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, sekali lagi ya. Pagi, siang, malam. Sore. Iya, sore kan gak dikut. Tadi kayaknya ada yang salah tepuk deh. Yang di depannya Reza siapa tadi? Oke, Alfi boleh silakan. Unjuk diri. Iya. Diri apa? Oke, boleh berdiri. Oke. Apa sih? Baru Pakai mainnya tuh boleh. berpegang. Ya. Waktu ada 5. Ya kita sampai ke kanan. Ada
kira-kira menurut kalian apabila kalian di posisi korban ataupun pelaku, kira-kira tindakan apa sih yang harus kalian lakukan? Tapi Vena, kalau dari korban tindakannya ya sesuai dengan perasaannya, marah dulu dia tanya dulu tindakannya kenapa bisa itu. Kalau misalkan alasannya sudah di luar nalar kayak harusnya itu nggak kayak gitu, ya tindakannya buat apa itu mempertahankan kalau masih negatif terus. Kan ada istilah katanya kalau bertahan sakit dan dari juga sakit. Tapi kalau misalkan bertahan sakit, kalau sama dia sakit terus-terusan. Kalau ditinggalin tuh ya udah sampai saat itu ya kita cari sumber lain yang kita lupa. Kalau sebagai pelaku ya pertamanya harus minta maaf kepada korban, dan dia juga harus introspeksi diri supaya kedepannya dia nggak kayak itu lagi, karena dia juga harus memikirkan kedepannya bakal ada teman-teman. Oke baik, terima kasih Vena. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Iya siapa ya? Kalau dari korban ya, awalnya makan sebenarnya jadi pasti berapa? Kalau ini udah lah uji cerai langsung aja. Tapi kenapa nggak lebih dari kita pertahanan dulu? Karena kalau kita udah nikah mikirnya nggak mikir buat diri sendiri, pasti bakal mikir anak gue nanti gimana ya dan pasti saya dari orang. Cuma emang kalau kita baikan dari salah satu pihak yang mendukung, cerai nggak apa-apa asal anaknya itu masih dia pokoknya masih ada tanggung jawab pada anaknya. Oke, terima kasih Dian. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, ini kayaknya tadi antara Mas Reza atau Aljufri saling kode-kode nih matanya. Kira-kira siapa dulu nih yang mau menjawab terlebih dahulu atau memberikan pendapatnya? Mau nanya Ya, gimana? Oke, Jupri. pengen nanya kalau pasangan kita selingkuh terus kita pengen jalan pesawat. Oke, teman-teman barangkali ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Saya ya, kalau dalam konteks pacaran itu salah sih. Tapi kalau dalam pernikahan, ya selingkuhnya seperti apa dulu kan? Dan kan kayak namanya kalau udah nikah tuh memikirkan banyak hal gitu ya, tua, melibatkan orang tua atau anak jika kalau anak udah ada dipikirin matang-matang. Tapi kalau misalnya memang selingkuhnya sudah parah dan menyakiti hati, meninggalkan suatu bukan hal yang salah sih. Dibilang benar ya enggak juga dibilang salah juga ya enggak juga. Itu kan hak masing-masing, keputusan masing-masing. Ya kalau ada yang mau menculik ya haknya dia, karena bahagianya dia ya pada dirinya dia sendiri. Jangan terlalu memikirkan orang lain saat dirinya belum tentu bahagia. Oke, terima kasih Vena. Kira-kira ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, mau nanya ke aku? Oke, boleh. Kalau misalkan itu kan tindakan yang baik-baik ya, misalnya kayak kita bertindak meninggalkan dan juga bertindak meminta maaf. Tapi misalnya kalian yang cari posisi korban, terus si pelakunya itu nggak minta maaf, nggak merasa bersalah, kita harus gimana nih? Usah bikin lagi sih, aku lagi ya ngasih apa-apa, ngomong doang tapi tidak apa-apa. Oke, baik. Itu dari sisi cowok ya, kalau sisi itu dari sisi cewek kalau dari cowok. Jadi maksudnya gimana? Misalnya nih cewek lu selingkuh, nah ya udah tapi dia nggak merasa kalau dia selingkuh, dia nggak minta maaf, dia kayak ya nggak merasa bersalah, kayak ya udah lu putus aja, tapi dia nggak minta maaf, nggak merasa bersalah. Tindakan saya, kalau tindakan saya sih ya lebih baik cari yang
harus sih. Kalau saya sering cari yang lebih baik dari dia gitu. Itu aja sih paling kalau saya. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira Aljufi, kayak tadi getar-getar, oke, sama-samanya di bagian yang mana ya kurang lebih? Yang mana? Oke, dari yang mana? Oke, karena banyak. Gimana teman-teman? Betul, banyak teman-teman? Banyak. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, kira-kira dari yang tadi kita bahas itu, kira-kira kita harus bertanggung jawab akan hal seperti apa nih agar itu tidak mencelakakan diri kita ataupun orang lain. Nah, kira-kira seperti apa ya yang kita lakukan atau tanggung jawabnya itu seperti apa ya kira-kira? Coba. Oke, Sani. Tanggung jawab ini lihat dari sisi suaranya gini. Oke, Sani silakan. ini dari sisi korban orang tuaku. Iya. Dari sisi korban tanggung jawabnya tanggung jawab sama diri sendiri kan karena yang ini dia sebagai pasangannya dari kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita alami sesuatu karena dia ya kita juga apa yang lebih bertanggung jawab atas diri kita sendiri itu kalau sebagai pelaku tanggung jawabnya apa ya? Mungkin minta maaf. Minta maaf walaupun dia yang lagi sama yang lain. Meskipun Terima kasih Sani. Kira-kira yang lain adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Misalnya dalam pernikahan ya. Oke. Sebelum nikah kita sudah melakukan proses pernikahan dan juga kita membuat kayak kompensasi kalau misalnya salah satu ada yang selingkuh. Nah, misalkan kompensasinya kalau misalkan cowoknya selingkuh atau si cewek selingkuh dari pihak korban mendapatkan uang sekian dari pihak pelaku. Itu kan bisa aja ya. Kalau misalnya dalam pernikahan mereka sudah melakukan itu ya tanggung jawab si pelakunya harus memenuhi kompensasi tersebut dan juga kalau misalnya dia punya anak harus memenuhi kebutuhan segala kebutuhan si anaknya sampai dia umur 17 tahun ya kalau nggak salah. Iya, sampai 17 tahun. Kalau sebagai korban ya tanggung jawab akan diri sendiri yang kita apa tadi yang kayak tadi itu yang tanggung jawab diri sendiri karena tidak jauh iya yang kayak gitu. Tapi kalau untuk tanggung jawab mungkin lebih juga si pelaku ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira ada yang penambahan atau menyampaikan pendapatnya? Tanya lagi. Oke, boleh. Ya, tapi kalau misalkan dalam bertanggung jawab terus kita sudah menikah terus tapi si laki-lakinya ini nggak nafkahin si anaknya, oke, ya bisa juga terkasus ke pengadilan atau ke yang tahu lah. Karena kan tanggung jawabnya dia bagi anaknya perempuan bukan kecuali dari ayah kandungnya walaupun terbaik itu ayah baru. tapi kadang kalau di kehidupan yang memang terlihat ya kan kayak banyaknya faktanya kayak gitu faktanya mereka akan dari tanggung jawab bahkan ada yang anaknya dari kecil nggak tahu bapaknya siapa, ibunya siapa, gitu kan? Karena ya kalau kayak gitu di posisi anak juga ini berarti dia ya anaknya jadi krisis identitas ya jadinya gitu. Oke, kira-kira gimana menurut Tina? Apakah yang ingin ditambahkan? Tadi apa ya pertanyaannya? Tadi jadi gimana kalau misalnya si orang tuanya itu emang tidak memenuhi tanggung jawabnya, ya seperti itu. Lebih ke keputusan juga sih mau menggugat yang bilang
kan bisa ya kalau misalkan kalian itu gak ingin selama beberapa bulan itu bisa itu tergantung juga sih mau dibawa kemana gitu loh, yang pernah mau bulan atau bulan atau Oke, baik, terima kasih. Gimana Mena? Nah, terus mau nanya lagi dari cowok, kalau misalnya itu kan kita pilih hak perempuannya yang tadi. Nah, kalau misalkan kita hal-hal ini terus misalnya si perempuannya yang selingkuh, bukan si laki-lakinya, yang perempuannya yang selingkuh. Nah, terus kalian nggak ada anak nih. Nah, si perempuan ini nggak mau masuk, anaknya mau berani. Nggak mau masuk, anaknya dia pasangan sama anaknya, jadi ngasih ke kalian yang laki-laki. Kalian bakalan keberatan atau ya udah menjalani? Gimana menurut kenapa? Enggak keberatan. udah sendiri kalau dia mau sendiri. Dia bisa dibantu sama ibunya. Oke, jadi bantuan keluarga ya. Nah, gimana nih menurut sudut pandang Reza sebagai laki-laki? Gimana tadi? Misalnya yang selingkuh nih ceweknya Fitri. Nah, terus dia nih gak mau ngasuh anaknya, jadi maunya ya udah lu anaknya asuh sama lu. Dia lepas tanggung jawab gitu. Iya. Kalau saya sih sama kayak itu sih. Paling masyarakat yang bagus itu kalau Oke, baik. Gimana ada lagi yang menambahkan? Cukup ya. Oke, jadi dalam kasusnya itu kalau menurut pihak laki-laki atau sudut pandangnya laki-laki, udah nggak apa-apa, dia adalah alisan oleh diri saya sendiri, namun dengan bantuan keluarga. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Gak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Sekarang udah pukul berapa? Oke, udah pukul 1 ya. Luar biasa sekali, aku seneng banget lah ini teman-teman di sini semuanya berani menyampaikan apa yang ingin disampaikan, berani saling melengkapi argumentasi dari temannya atau pendapat dari teman-temannya. Oleh karena itu, yuk kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu senang sekali nih teman-teman, udah pada paham, udah pada tahu ya terkait apa itu perselingkuhan, terus konsekuensi atau dampak dari perselingkuhan itu seperti apa. Kemudian teman-teman juga di sini udah tahu nih kira-kira tanggung jawab apa yang harus saya ambil dan saya harus bertindak serta bersikap seperti apa ketika saya baik saya di posisi korban ataupun pelaku. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini tidak ada yang menjadi pelaku dan tidak ada juga yang menjadi korban. Baik teman-teman, amin ya. Oke teman-teman, kalau begitu karena waktu yang terasa nih sudah mulai berakhir, mungkin sebelum berakhir, Ibu pengen banget nih tahu pesan dan kesan serta harapan dari teman-teman semua. Mungkin bisa mulai dari siapa yang ingin terlebih dahulu? Mulai terlebih dahulu. Waduh, luar biasa sekali ya semuanya mau. Oke, kalau gitu siapa yang ingin terlebih dahulu? Oke, Mas Edi silakan. Pesan saya senang bisa mengikuti kegiatan PK kelompok ini, dan pesan saya mengharap saya bisa mengikuti kegiatan ini kembali di level. Oke, baik. Terima kasih Reza. Selanjutnya tadi siapa? Oke, Jupri. saya ingin tahu tentang perempuan kita. Pesan saya Gak apa-apa ya. agak lebih sering dipuji sebagai Oke, baik. Terima kasih Jupri. Selanjutnya ada lagi. Akhirnya silakan. Kesannya lebih alhamdulillahnya bahwa saya juga kan, terus juga jadi tahu kalau yang sering itu juga bukan cowok doang, itu cewek juga pernah ada cowok kan jadi korban. Terus kesannya
Kayak kita berdua tapi musik. Oke, boleh lagi. Oke, boleh nanti habis ini kita bahas ya. Oke, selanjutnya dia boleh Hani. Kalau dari saya satu banget bisa berbagi informasi sama teman-teman di sini, juga memberitahu tentang perselingkuhan dan keputusan dalam keluarga. Terus pesan saya semoga kita semua di sini kan bisa dari hal-hal seperti itu tidak menyenangkan dan semoga ini bisa berlanjut. Amin. Selanjutnya ya. Pesan saya sama sekali bisa teman-teman di sini yang membuat saya mempunyai informasi baru atau hal baru tentang apa itu kehidupan dan pakai dan segala macamnya. Lalu pesan saya semoga kita semua ya dijauhkan dari apa kehidupan dan juga dijauhkan dari apa yang tersebut. Amin. Dan juga semoga kita bisa berlanjut ke dunia profesi kita dengan mempercepat. Amin. Terima kasih Vena. Selanjutnya, oke Vena. Pesan saya mengikuti ini, saya semoga bisa jadi yang bermanfaat dulu bisa nambah, terus bisa sharing gitu sama kalian semua. Terus pesan saya harap kita semua yang ada di sini gak ada jadi pelaku atau jadi korban dari perselingkuhan. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Saya sudah menyampaikan pesan-pesannya. Oleh karena itu, yuk sebagai apresiasi kita karena telah mengikuti pembelajaran hari kegiatan kali ini dengan sangat luar biasa yang kita lakukan untuk kita semua. Oke, teman-teman. Tadi itu ada yang menanyakan, Ibu boleh gak sih kita melakukan kegiatan di lain waktu? Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ingin mengikuti kegiatan selanjutnya, boleh banget ya teman-teman. Oleh karena itu, Ibu ingin bertanya, apakah kita akan mengakhiri pertemuan sampai di sini atau mengadakan jadwal lebih lanjut ke depannya untuk mengadakan konseling bimbingan kelompok ini? Apakah cukup sampai sini? Apakah ingin dilanjutkan teman-teman? Oke, kalau gitu kita sepakat untuk melanjutkan pertemuan ya. Mungkin nanti untuk jadwalnya Ibu bisa kabari dari salah teman kalian atau mungkin kalian pengen request nih. Kira-kira kalau misalnya minggu depan hari Senin bisa nggak Bu? Misalnya kayak gitu. Boleh banget ya teman-teman. Oke, jadi apakah teman-teman di sini mau request waktunya atau harinya? 2 minggu sekali. Oke, 2 minggu sekali. Baik deh kalau gitu. Setuju teman-teman kalau saya 2 minggu sekali? Setuju. Siap. 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 Nanti kemana? Siap. 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 Oke, mantap sekali teman-teman. Alhamdulillah ya, hari ini kegiatan bimbingan kelompok sudah selesai. Oleh karena itu, yuk kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa bersama. Setelah itu, nanti kita pulang sama-sama sambil menyanyikan lagu Sayonara. Oke, siap. Oleh karena itu, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Sudah selesai. Oke teman-teman.